Bab 891-895. Bab 891, Qian Bai Dua Sesepuh Dua. Sosok manusia berwarna abu-abu telah muncul tanpa peringatan sedikitpun. Xiao Yan tidak merasakan apa-apa sebelum matanya melihat mereka. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini juga menyebabkan segel tangannya yang berubah berhenti sebentar. Dia terdiam sejenak saat matanya melirik bola api besar itu. Akhirnya, dia tanpa sadar berteriak dengan suara keras, "Dua tuan, bola api akan meledak. Cepat dan pergi." Setelah mendengar pengingat dari tangisan Xiao Yan, dua sosok berjubah abu-abu di samping bola api besar perlahan mengangkat kepala mereka. Mata tua dan berpengalaman mereka dengan tenang melirik Xiao Yan. Pandangan acak ini menyebabkan Xiao Yan menyadari bahwa kekuatan obat liar dan kekerasan yang sangat bergejolak di dalam tubuhnya telah benar-benar tenang. Kejutan tanpa sadar muncul di mata Xiao Yan saat dia merasakan perubahan ini di dalam tubuhnya. Mereka mampu menekan kekuatan obat yang memberontak di dalam tubuhnya dari jarak yang sangat jauh. Kekuatan ini, bukankah itu terlalu tidak wajar dan menakutkan? Siapa dua ahli misterius berjubah abu-abu ini? Sejak kapan ahli menakutkan seperti itu ada di wilayah pojok hitam? Sementara Xiao Yan merasa terkejut di dalam hatinya, Su Qian, Han Feng, dan yang lainnya yang telah mundur agak jauh juga telah menemukan keberadaan dua sosok abu-abu misterius itu. Mereka terkejut. Beberapa saat kemudian Su Qian tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu. Kegembiraan liar dengan cepat melonjak ke matanya saat dia dengan lembut bergumam, "Orang-orang tua ini, yang tidak akan mati, mereka akhirnya bersedia untuk campur tangan." Penatua pertama, mereka. Beberapa sesepuh akademi dalam di belakang Su Qian bertanya dengan sedikit terkejut. Meskipun mereka tidak merasakan kekuatan apapun dari tubuh kedua sosok misterius itu, mereka samar-samar bisa merasakan semacam tekanan yang tidak biasa yang menutupi hati dan jiwa mereka. Penjaga Akademi Jianan, Su Qian perlahan berkata, namun, jika Akademi Jianan tidak dihadapkan pada situasi hidup dan mati, mereka tidak akan pernah campur tangan. Untungnya, kali ini, jika tidak, Akademi dalam ini, beberapa ketakutan tanpa sadar muncul di wajah Su Qian ketika dia berbicara sampai akhir. Penjaga, mata banyak sesepuh akademi dalam berkedip saat mereka melihat dua sosok abu-abu sementara mereka bergumam pelan pada diri mereka sendiri. Kedua sosok abu-abu misterius itu tidak menanggapi sedikit pun banyak tatapan yang melesat dari segala arah. Mereka menarik pandangan mereka dari Xiao Yan. Setelah itu, mereka fokus pada bola api besar di depan mereka. Kejutan melintas di mata mereka yang seperti tua tanpa riak saat mereka merasakan kekuatan destruktif yang terkandung di dalamnya. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan dua pasang tangan keriput perlahan terulur dari lengan baju mereka. Setelah itu, mereka perlahan membentuk segel aneh. Banyak riak spasial yang intens tiba-tiba menyebar dari seluruh tubuh dua sosok abu-abu mengikuti tindakan mereka. Dengan riak, ruang di sekitar mereka menjadi sangat terdistorsi. Seolah-olah itu dipenuhi dengan lipatan yang tak terhitung jumlahnya, memberikan penampilan yang bengkok. Pandangan seseorang langsung terdistorsi olehnya. Riak spasial menjadi semakin intens. Pada akhirnya, dua cahaya hitam gelap yang aneh perlahan muncul di sosok abu-abu. Segera, dua jari yang keriput dengan lembut melayang di udara. Setelah itu, semua orang terkejut menemukan bahwa ruang di mana bola api besar itu berada muncul seolah-olah tiba-tiba dirobek oleh tangan besar yang tak terlihat. Retakan spasial besar diam-diam muncul. Pergi. Sebuah suara yang telah mengalami banyak perubahan kehidupan perlahan bergema di tempat itu ketika angin yang menakutkan tiba-tiba muncul di langit. Segera, itu dengan lembut mendorong bola api besar, yang berisi kekuatan destruktif, ke dalam celah spasial hitam tanpa dasar. Suhu menakutkan di langit segera turun ketika sudut terakhir bola api besar memasuki celah spasial. Dua cahaya hitam pekat di jari kedua sosok abu-abu itu perlahan berkedip. Orang bisa melihat celah spasial yang sangat besar dengan cepat mulai menutup. Dalam waktu kurang dari 1 menit, retakan spasial pulih sepenuhnya. Langit sekali lagi menjadi sehalus cermin. Kedua sosok abu-abu itu akhirnya menghela nafas lega setelah melakukan ini. Meskipun mereka telah bergandengan tangan, manipulasi kekuatan spasial skala besar seperti itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Jika kekuatan bola api belum menyebabkan banyak retakan kecil muncul di ruang angkasa, kemungkinan mereka akan mengalami kesulitan merobek garis yang begitu besar untuk mengejar bola api. Meskipun ini masalahnya,
Tindakan mereka ini juga menyebabkan semua orang di langit turun ke keadaan yang membosankan. Merobek ruang hanya dengan mengangkat tangan mereka dan mengeluarkan bola api penghancur ke dalamnya. Kekuatan tidak wajar dan menakutkan seperti apa yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan ini. Kemungkinan bahkan hantu setan tanah lama akan mengalami kesulitan mencapai level ini. Siapa dua sosok abu-abu misterius ini? Xiao Yan di langit yang jauh juga menghela nafas lega saat melihat bola api dikeluarkan. Jika bola api terus membengkak sesuka hati, kemungkinan Akademi Dalam akan tidak ada lagi. Pada saat itu, dia akan menjadi pelakunya yang telah menghancurkan Akademi Dalam. Ini jelas sesuatu yang mirip dengan mimpi buruk baginya. Sepertinya dia benar-benar harus berpikir 3 kali jika dia ingin menggunakan teratai api pemusnahan yang menakutkan ini. Tentu saja, pemusnahan teratai api ini terbentuk dari penggabungan 4 jenis api. Saat ini, setengah dari api pengubah kehidupan yang dia serap saat itu telah digunakan. Jika Xiao Yan tidak dapat menemukan pengganti lain di masa depan, dia hanya akan dapat menggunakannya sekali lagi. Selain itu, apakah dia akan berhasil lagi atau tidak diketahui. Api teratai pemusnahan yang diandalkan pada kekuatannya untuk berhasil dilepaskan juga dipenuhi dengan keberuntungan. Beberapa suara angin menderu ditransmisikan sementara Xiao Yan merasa seolah-olah dia telah meletakkan beban berat. Segera, Su Qian, dokter peri kecil, dan yang lainnya muncul di samping Xiao Yan. Setelah melihat bahwa Xiao Yan tidak terluka parah, Su Qian akhirnya melambaikan tangannya dan dengan lembut berkata, "Ikuti aku. Jangan mengatakan apapun secara acak." Petik 2. Tubuh Su Qian bergerak setelah dia berbicara dan dia dengan cepat bergegas ke dua sosok abu-abu di langit. Xiao Yan ragu-ragu sedikit di belakang sebelum dia menyeret dokter peri kecil dan mengikuti. Keke, Bai tua, Qian tua, terima kasih telah campur tangan hari ini. Jika tidak, kemungkinan Akademi Dalam ini akan tidak ada lagi. Su Qian menangkupkan tangannya ke dua sosok abu-abu dan tersenyum setelah muncul di depan mereka. Rekan kecil Su Qian, kamu benar-benar tidak kompeten dalam pekerjaanmu sebagai penatua pertama. Jika Akademi Dalam benar-benar menderita bencana yang begitu besar, kemungkinan Anda akan mengalami kesulitan untuk menggantinya bahkan jika Anda mati 10 kali. Seorang tetua berpakaian abu-abu menatap Su Qian sebelum dia mengerutkan kening dan menegur dengan suara tenang namun agak tegas. Dua orang tua, masalah hari ini sepenuhnya disebabkan oleh Xiao Yan. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, Xiao Yan akan menanggung bebannya. Itu tidak ada hubungannya dengan penatua pertama Su Qian. Sementara Su Qian tersenyum pahit, Xiao Yan, yang bergegas mendekat, dengan cepat angkat bicara. Mata seperti air tenang dua tetua berpakaian abu-abu perlahan menyapu Xiao Yan. Kejutan tiba-tiba melintas di mata mereka. Mereka membuka mulut mereka dan berkata, kamu adalah pemuda yang mengendalikan Green Lotus Core Flame saat itu. Xiao Yan mengusap kepalanya di hadapan kedua tetua yang benar-benar mengingatnya. Akhirnya, dia mengangguk. Saya ingat bahwa Anda tampaknya hanya dado si kecil ketika kami bertemu Anda saat itu. Anda benar-benar telah mencapai level ini dalam beberapa tahun singkat. Akademi Jianan akhirnya menghasilkan siswa yang cukup baik. Jika orang tua Mang Tianqi itu tahu tentang ini, dia mungkin akan bangga. Seorang tetua berpakaian abu-abu mendecakkan lidahnya saat dia berbicara. Selain itu, sepertinya ada lebih dari satu jenis api surgawi yang dikendalikan di dalam tubuhmu. Mampu secara stabil menggabungkan beberapa api surgawi di dalam tubuh seseorang. Metode Qi seperti itu akan dianggap tak tertandingi. Anak kecil, kamu harus lebih berhati-hati ketika pergi untuk berlatih di masa depan. Tatapan tetua berpakaian abu-abu lainnya juga agak terkejut saat dia perlahan berbicara. Anak kecil ini telah belajar dari kalian berdua. Xiao Yan secara alami tidak berani meremehkan dua ahli pamungkas yang tidak diketahui asalnya. Karena itu, dia buru-buru menjawab. Hah? Kedua tetua berpakaian abu-abu sedikit mengangguk. Tatapan mereka yang berkeliaran tiba-tiba berhenti pada dokter peri kecil di samping Xiao Yan, dan mereka tanpa sadar berseru sedikit. Dokter peri kecil tanpa sadar menjadi berhati-hati saat dia merasakan tatapan dua tetua berpakaian abu-abu. Douqi di dalam tubuhnya mengalir dengan tenang. Hehe, tidak disangka aku benar-benar bisa bertemu dengan pemilik tubuh racun yang menyedihkan setelah bertahun-tahun. Ini benar-benar mengejutkan. Seorang tetua berpakaian abu-abu tertawa pelan. Sayangnya, setiap pemilik tubuh racun yang menyedihkan
akhirnya berakhir dengan nasib yang sama. Penatua berpakaian abu-abu lainnya menghela nafas dengan agak emosional. Su Qian memutar matanya setelah mendengar mereka bertiga berbicara. Dia berkata kepada dua tetua berpakaian abu-abu, kalian berdua tidak boleh menakut-nakuti seseorang setelah kamu baru saja muncul. Jika kalian berdua muncul lebih awal, hal seperti itu tidak akan terjadi. Anda berdua harus sangat jelas tentang kekuatan hantu setan tanah lama. Apa yang bisa saya lakukan padanya jika dia ingin datang dan mencari masalah? Jika Xiao Yan tidak melangkah maju, tidak ada yang tahu seperti apa situasi saat ini. Kalian semua hanyalah manajer yang sedang tidur. Kepala sekolah belum kembali sekali setelah bertahun-tahun dan kalian berdua telah menyembunyikan diri sampai seseorang bahkan tidak dapat melihat sosok kalian. Akademi sebesar itu bergantung sepenuhnya pada saya untuk mengelolanya. Kebencian Su Qian sangat kental ketika dia berbicara sampai akhir. Kedua tetua berpakaian abu-abu tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit malu menghadapi teguran Su Qian. Mereka memang hidup dengan damai selama tahun-tahun ini tanpa perlu khawatir tentang apapun. Mereka segera mengeluarkan batuk kering dan berkata, bukankah kita juga mengalami ini saat itu? Tidak mudah untuk menjadi penatua pertama. Namun, apakah orang tua itu belum kembali? Ini memang sangat tidak bertanggung jawab. Sudah sekitar 1 dekade sejak dia pergi, kan? Jika saya tahu ini saat itu, saya tidak akan mengambil alih jabatan Anda. Su Qian mengerang dengan agak menyesal. Setelah itu, dia menoleh ke Xiao Yan dan berkata, kamu bisa memanggil kedua Bai tua dan Qian tua ini. Mereka juga tetua pertama dari Akademi Jianan sejak lama. Sekarang, mereka telah pensiun dan menikmati hidup. Xiao Yan buru-buru menyapa mereka berdua saat mendengar ini. Kedua tetua berpakaian abu-abu melambaikan tangan mereka, menunjukkan bahwa tidak perlu untuk semua salam ini. Setelah itu, mereka perlahan berkata, hantu setan tanah lama, iya. Kami juga tidak bertemu selama bertahun-tahun. Tidak disangka kita benar-benar bisa bertemu hari ini, tidakkah kamu setuju? Tatapan kedua orang itu anehnya beralih ke ruang kosong tidak jauh ketika mereka selesai berbicara. Senyum aneh tergantung di wajah lama mereka. Bab 892, Harapan. Xiao Yan dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat cara kedua tetua berpakaian abu-abu itu bertindak. Mereka segera menghadap ke arah di mana para tetua melihat, hanya untuk melihat ruang kosong. Tidak ada satupun sosok manusia atau sedikit riak energi. Meskipun hati mereka memiliki keraguan, Xiao Yan dan yang lainnya jelas menyadari bahwa dengan kekuatan kedua orang ini, wajar jika mereka tidak akan bertindak tanpa alasan. Jika mereka mengatakan kata-kata seperti itu, kemungkinan ruang kosong itu memiliki rahasia yang sulit ditemukan. Bahkan setelah bertahun-tahun, kamu masih menjadi diri lama yang penuh kebencian. Metode persembunyian spasial ini tidak berguna untuk melawan kita berdua. Old Qian tersenyum tipis dan dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Setelah melambaikan lengan bajunya, kelompok Xiao Yan segera merasakan ruang di sekitarnya memancarkan fluktuasi yang intens. Riak seperti gelombang air menyebar dari ujung jari sesepuh. Dalam sekejap mata, itu benar-benar menutupi ruang kosong. Bang! Riak itu dengan lembut menyapu seperti gelombang air. Kelompok Xiao Yan terkejut melihat bahwa ruang itu benar-benar terbelah dan membentuk garis hitam dengan cara yang aneh. Sosok manusia yang menyedihkan dimuntahkan dari dalamnya. Ekspresi Xiao Yan segera berubah ketika dia melihat sosok manusia yang telah diludahkan dari garis retakan spasial. Siapa lagi orang ini selain hantu setan tanah lama yang telah diserang oleh teratai api pemusnahan beberapa saat yang lalu. Dia benar-benar mampu bertahan dari lotus api. Hantu tua ini benar-benar selamat. Wajah Su Qian terkejut saat dia berbicara dengan tidak percaya. Pada saat ini, hantu setan tanah lama memang masih hidup. Namun, pakaian di tubuhnya telah benar-benar berubah menjadi bubuk. Tubuhnya juga ditutupi dengan luka bakar yang sangat jelek dan menjijikkan, menyebabkan seluruh tubuhnya tidak memiliki daging yang baik. Darah segar berwarna merah cerah telah memadat di sekujur tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya tampak seolah-olah dia telah dikuliti dan digulung dalam panci berisi minyak panas. Penampilannya sangat menakutkan. Wajah aslinya yang seperti tengkorak bahkan lebih menakutkan. Seseorang hampir bisa gagal membedakan matanya dari hidungnya. Jelas, hantu setan tanah lama mungkin selamat dari Elimination Fire Lotus milik Xiao Yan dengan beberapa taktik tapi, harganya terlalu mahal. Hantu setan tanah lama yang baru saja keluar memelototi Xiao Yan dengan tatapan yang sangat ganas.
Ketika matanya menyapu dua tetua berpakaian abu-abu, bagaimanapun, tubuh telanjangnya segera bergetar. Ketakutan yang sulit disembunyikan muncul dengan nada sinisnya. Bai Lai, Qianmu. Tidak disangka kalian berdua masih hidup. Old Bai dan Old Qian menggunakan tatapan menyedihkan untuk melihat Old Ground Demon Ghost, yang telah berubah menjadi bukan manusia atau hantu. Mereka tersenyum tipis dan berkata, bahkan hantu tua sepertimu masih hidup, bagaimana kita bisa mati? Wajah Old Ground Demon Ghost sedikit berkedut saat hatinya menjadi lebih gelap dan lebih serius. Munculnya dua orang tua hari ini telah menyebabkan rencananya gagal total. Dengan kekuatannya, dia akan sangat tegang hanya berurusan dengan salah satu dari mereka berdua, apalagi mereka berdua. Selain itu, masih ada Su Qian dan yang lainnya yang terlihat jahat dari samping. Tampaknya situasi hari ini benar-benar sangat buruk. Bai tua, Qian tua, Anda tidak bisa membiarkan orang tua ini pergi. Tahun-tahun ini, cukup banyak siswa dari Akademi Jianan kami telah dirugikan oleh lembah api iblis. Jika Anda melepaskannya hari ini, dia pasti akan menjadi momok hebat di masa depan. Kilatan dingin melintas di mata Su Qian. Nada suaranya juga dipenuhi dengan niat membunuh. Mata Old Qian dan Old Bai menyipit ketika mereka mendengar ini. Ada sedikit emosi di wajah lama mereka. Yang mereka lakukan hanyalah mengangguk acuh tak acuh. Mereka dengan jelas memahami ancaman seperti apa yang dimiliki musuh yang telah mencapai bintang 7 Douzong terhadap Akademi Jianan. Seseorang harus menghilangkan ancaman sampai ke akarnya. Ini secara alami adalah sesuatu yang dipahami dengan jelas oleh dua orang yang sangat tua dan berpengalaman ini. Pada level mereka, mereka harus sering melakukan retret untuk menembus kelas Douzun. Kadang-kadang, mereka akan melakukan retret untuk waktu yang sangat lama sekaligus. Selama periode waktu seperti itu, mereka akan kesulitan merasakan sesuatu yang terjadi di Akademi Jianan. Jika energi Elimination Fire Lotus tidak terlalu menakutkan kali ini, kemungkinan besar akan sangat sulit untuk membangunkan mereka dari keadaan mundur. Namun, meskipun memiliki keberuntungan seperti itu kali ini, sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi di waktu berikutnya. Mata Old Ground Demon Ghost segera menyusut sedikit setelah merasakan niat membunuh yang samar-samar yang melekat di sekitar tubuh Old Qian dan Old Bai. Dari saat mereka bertemu, yang pertama tahu bahwa kekuatan saat ini dari dua orang tua ini pasti lebih kuat darinya. Selain itu, dia saat ini terluka cukup parah, dan sulit baginya untuk melepaskan kekuatan puncaknya. Jika keduanya menyerangnya, kemungkinan dia akan benar-benar kehilangan nyawanya di tempat ini hari ini. Pikiran ini bertahan dengan cara seperti kilat di hati Old Ground Demon Ghost. Sesaat kemudian, matanya langsung menjadi dingin. Sebelum menunggu Old Qian dan Old Bai menyerang, dia dengan keras memukulkan tinju ke dadanya. Seteguk darah segar dimuntahkan dan berserakan sebelum menutupi tubuhnya. Setelah tubuhnya ditutupi oleh kabut darah, ruang di sekitar tubuh Old Ground Demon Ghost dengan cepat menjadi terdistorsi. Dia akan melarikan diri. Hentikan dia. Perubahan tak terduga ini terjadi dalam sepersekian detik. Pada saat semua orang pulih, tubuh Old Ground Demon Ghost telah terbungkus oleh kabut darah. Su Qian buru-buru berteriak setelah mengetahui niat mantan. Bang! Gugusan kabut darah meledak dengan suara ledakan setelah suara Su Qian terdengar. Ruang menjadi terdistorsi dan tubuh Old Ground Demon Ghost menghilang begitu saja. Ekspresi kelompok Xiaoyan sedikit berubah setelah melihat hilangnya hantu setan tanah lama. Mereka telah berhasil memaksa orang tua itu dengan cara seperti itu hari ini setelah banyak kesulitan. Jika dia dibiarkan melarikan diri, memulihkan diri, dan kembali lagi, itu pasti akan menjadi masalah yang sangat besar bagi Akademi Jianan dan Xiaoyan. Bai tua, Qian tua, cepat kejar. Jangan biarkan orang tua itu melarikan diri. Su Qian hanya bisa dengan cemas mendesak Bai tua dan Qian tua dalam keadaan gelisahnya. Tidak perlu panik. Orang tua ini tidak akan bisa melarikan diri. Qian tua sedikit tersenyum. Matanya segera beralih ke Old Bai saat dia berkata, mengapa kamu tidak melakukannya kali ini? Ini masih sama dengan Spatial Blood Escape. Old Bai mengangguk. Suara seraknya mengandung ejekan saat dia perlahan berkata, sudah bertahun-tahun, namun kamu masih berada di level bintang 7 Douzong. Hari ini, aku akan menjadi orang yang menyelesaikan beberapa dendam masa lalu. Tubuh Old Bai bergerak lembut setelah suaranya terdengar. Dia tampaknya telah berteleportasi saat dia diam-diam muncul beberapa ratus meter jauhnya.
Dengan beberapa kilatan seperti itu, dia menghilang dari pandangan kelompok Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar menyeka keringat dinginnya saat dia melihat kecepatan menakutkan dari Old Bai. Dia bergumam, apakah ini kecepatan seorang elit Douzun? Setelah melihat taktik mengejutkan dari Old Qian dan Old Bai sebelumnya dengan matanya sendiri, Xiao Yan secara alami memperlakukan mereka sebagai ahli dari kelas Douzun. Douzun, Anda benar-benar melebih-lebihkan kami, dua orang tua ini. Kami hanya tahu bagaimana menggunakan beberapa kekuatan spasial yang dangkal. Kami masih memiliki celah yang cukup besar jika dibandingkan dengan Douzun asli. Qian tua itu tanpa sadar tertawa setelah mendengar gumaman Xiao Yan. Xiao Yan langsung kaget saat mendengar ini. Dia berkata dengan terkejut, seseorang tidak bisa disebut elit Douzun bahkan pada level ini. Bai tua dan aku paling-paling bisa dianggap memiliki kekuatan bintang 9 Douzong. Meskipun hanya ada satu perbedaan bintang pada kekuatan Douzun, celah inilah yang menyebabkan kami menghabiskan beberapa dekade tanpa berhasil menerobos, kami bahkan mungkin tidak memiliki harapan untuk menerobos dalam hidup kami. Old Qian menghela nafas pelan dan perlahan menjelaskan. Xiao Yan terdiam. Meskipun dia telah menghabiskan banyak usaha yang tak terbayangkan dibandingkan dengan orang biasa selama perjalanan pelatihannya, perjalanannya masih dianggap mulus. Perasaan semacam ini di mana seseorang bahkan tidak dapat maju 1 inci pun selama beberapa dekade adalah sesuatu yang belum pernah dia alami atau ingin dia alami. Mungkin, rute ini mungkin salah satu yang harus dilalui banyak orang, tetapi dia tahu bahwa baginya, yang sedang berlatih, mantra api, perjalanannya untuk mendapatkan kekuatan akan berbeda dari yang lain, risiko yang jauh lebih besar daripada pelatihan biasa. Mengingat kondisi Old Ground Demon Ghost saat ini, dia tidak akan bisa melarikan diri dari Old Bai. Selain itu, mereka berdua juga memiliki dendam saat itu yang secara kebetulan dapat mereka selesaikan hari ini. Oleh karena itu, kalian semua tidak perlu khawatir di masa depan, selain itu, kami berdua tidak bisa tinggal lama. Kita perlu sekali lagi melakukan retret setelah semuanya beres. Urusan Akademi Jianan akan tetap diserahkan padamu. Old Qian menoleh, menatap Su Qian dan berbicara dengan lemah. Su Qian mengangguk sedikit. Setelah itu, dia mengirim beberapa sesepuh akademi dalam untuk menenangkan banyak siswa akademi dalam. Mengambil keuntungan dari waktu luang ini, tatapan Xiao Yan menyapu sekeliling. Hatinya tanpa sadar sedikit tenggelam. Han Feng yang licik telah memimpin untuk melarikan diri saat dia melihat Old Qian dan Old Bai muncul. Bajingan itu melarikan diri dengan sangat cepat. Xiao Yan dengan lembut mengutuk. Dia awalnya bermaksud untuk menangkap orang ini dan melihat apakah dia bisa mendapatkan beberapa informasi mengenai Hall of Souls dan tempat di mana Yao Lao dipenjara. Lupakan saja, masih akan ada peluang di masa depan, bagaimana lukamu? Dokter peri kecil di sisinya menghiburnya sebelum bertanya dengan cemberut. Aura Xiao Yan saat ini sangat fluktuatif. Apalagi, ekspresinya juga pucat pasi. Jelas, tampilan yang disebut pemusnahan teratai api, sebelumnya telah menghasilkan serangan balasan. Saya masih baik-baik saja dan akan dapat pulih sepenuhnya setelah memulihkan diri untuk sementara waktu. Di sisi lain Anda, sebelumnya, Anda harus melepaskan tubuh racun sedih. Xiao Yan melambaikan tangannya, menyeka darah yang tersisa di sudut mulutnya, dan menghela nafas. Dokter, peri kecil dengan lembut membelah rambut seputih salju di depan dahinya dan tersenyum sedikit. Dia tidak mengatakan apa-apa. Kamu dapat yakin bahwa setelah kami menemukan bahan terakhir, kamu akan dapat bebas dari itu. Xiao Yan hanya bisa berbicara tanpa daya setelah melihat sikapnya yang tidak berkomitmen. Dokter peri kecil mengangguk sedikit. Dia segera berbicara dengan suara lembut, kekuatan kedua tetua ini sangat kuat. Aku ingin tahu apakah mereka bisa menyelesaikan titik racun iblis di tubuhmu. Jantung Xiao Yan langsung berdebar kencang saat mendengar ini. Tujuan awalnya datang ke Akademi Jianan adalah untuk menanyakan tentang kepala sekolah yang misterius dan beberapa orang yang sangat kuat yang tersembunyi di dalam Akademi Jianan. Sekarang dia tidak menemukan kepala sekolah, kedua penjaga akademi ini telah menjadi harapan terbesarnya. Terlebih lagi, dari berbagai teknik yang mereka berdua tunjukkan sebelumnya, mereka mungkin benar-benar dapat membatalkan titik racun setan di dalam tubuhnya. Bab 893, Gagal. Su Qian tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan saat dia melihat matanya tiba-tiba menjadi sangat panas. Dia melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan dan mengisyaratkan agar dia tenang.
Old Qian, silakan turun untuk beristirahat sebentar. Bai tua harus kembali sebentar lagi. Su Qian tersenyum. Dia memberi Old Qian, yang tergantung di langit, sebuah saran. Tatapannya menyapu langit. Para ahli dari lembah api iblis dari sebelumnya juga mengikuti Han Feng dalam melarikan diri. Oleh karena itu, langit tampak kosong pada saat ini. Keheningan itu tanpa pertempuran besar yang menggetarkan jiwa dari sebelumnya. Old Qian tidak menolak Su Qian ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk sedikit sebelum langkah kakinya dengan lembut menekan langit dan perlahan mendarat di tanah. Su Qian, Xiao Yan, dan yang lainnya mengikuti di belakang. Para siswa akademi dalam tempat mereka mendarat telah dicerai-beraikan oleh sesepuh. Xiao Li dan yang lainnya yang telah menunggu di samping, dengan cepat maju ke depan. Mata cemas mereka menyapu Xiao Yan sebelum mereka buru-buru bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Kakak kedua, ini di Old Qian dari Akademi Dalam. Untungnya, dia turun tangan lebih awal. Kalau tidak, saya akan berakhir dengan menciptakan bencana besar. Xiao Yan tersenyum tipis, dan menjelaskan semuanya sebelum menunjuk ke Old Qian di depannya. Xiao Li menyapa Old Qian. Xiao Li buru-buru menyapanya setelah mendengar ini. Kekuatan menakutkan yang ditunjukkan Old Qian dan Old Bai sebelumnya juga telah ditangkap oleh matanya. Secara alami, dia tidak berani meremehkan Old Qian. Hehe, Old Qian tersenyum sambil mengangguk. Kekuatan Xiao Li secara alami bukanlah sesuatu yang akan dia perhatikan. Namun, Xiao Yan adalah seseorang yang sangat dia hargai. Oleh karena itu, sikapnya terhadap Xiao Li juga menjadi agak ramah. Setelah saling menyapa, kelompok itu mengikuti Su Qian dan masuk ke area yang dalam di Akademi Dalam. Setelah itu, mereka menemukan aula yang luas di mana semua orang masuk dan memenuhi ruangan sampai penuh. Semua orang duduk di kursi mereka sendiri saat mereka mengobrol dengan lembut satu sama lain. Su Qian juga melaporkan kepada Old Qian tentang hal-hal yang terjadi di Akademi Dalam selama periode waktu ini. Ini termasuk ringkasan singkat dari api hati jatuh dari Akademi Dalam serta beberapa masalah besar yang terjadi selama tahun-tahun ini. Old Qian sedikit tercengang ketika mendengar bahwa api hati jatuh dari Akademi Dalam akhirnya mendarat di tangan Xiao Yan. Dia segera berkata kepada Xiao Yan, kamu benar-benar beruntung. Saat itu, Mang Tianqi telah menemukan api hati jatuh dan akhirnya menyegelnya. Awalnya, dia berencana untuk menyerap dan memperbaikinya. Namun, api hati jatuh telah berevolusi dan membentuk beberapa kecerdasan. Itu akhirnya dengan keras kepala melawan dan terus bersembunyi di dalam magma bawah tanah tanpa mau muncul. Tidak terduga bahwa Anda akhirnya mendapat manfaat darinya. Petik 2. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum malu setelah mendengar ini. Api hati jatuh ini bagaimanapun juga adalah milik Akademi Dalam. Meskipun ada berbagai alasan yang menyebabkan Xiao Yan akhirnya memilikinya, hatinya masih memiliki perasaan bersalah saat hal ini disebutkan. Seseorang dengan afinitas akan mendapatkan harta yang menjadi milik alam. Seseorang tidak dapat mencoba memaksakan kehendaknya. Oleh karena itu, Anda tidak perlu merasa bersalah. The Valen Heart Flame juga merupakan bahaya tersembunyi yang menunggu untuk meletus jika terus disegel. Jika dibiarkan meletus sepenuhnya di masa depan, Akademi Dalam akan hancur sebagai hasilnya. Saat itu, bahkan saya tidak benar-benar mendukung penyegelan itu. Semakin banyak yang menyegelnya, semakin sulit untuk menghadapinya di masa depan. Old Qian berbicara dengan senyum tipis setelah menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan di dalam hatinya. Saya mengerti. Xiao Yan buru-buru menjawab. Su Qian tersenyum sedikit ketika mendengar ini. Setelah itu, dia mengalihkan topik pembicaraan. Sekitar setengah jam setelah kelompok Xiao Yan memasuki aula, sosok samar tiba-tiba muncul perlahan di aula dengan cara yang aneh. Setelah itu, sosok tua Bai tua muncul. Dengan flip acak tangannya, mayat sedingin es dilemparkan ke tanah. Mata semua orang di aula buru-buru melihat ke atas. Siapa lagi yang bisa menjadi mayat yang ditutupi dengan bekas luka darah merah tua selain hantu setan tanah lama yang sangat arogan setengah hari yang lalu. Namun, pada saat ini, pendiri lembah api iblis, seorang ahli terkenal di wilayah sudut hitam, telah berubah menjadi mayat. Perubahan ekstrim seperti itu menyebabkan cukup banyak orang menghela nafas dengan tenang. Old Qian memandang mayat sedingin es dengan mata tertutup kekejaman. Setelah itu, dia melirik wajah Old Bai yang dingin dan acuh tak acuh. Dia menghela nafas dan berkata, lupakan dendam saat itu.
Anda juga telah membatalkan simpul di hati Anda. Peluang Anda berhasil mengisi ke kelas Douzun juga akan sedikit lebih besar. Petik 2. Old Boy mengangguk sedikit. Dia diam-diam duduk di kursi di satu sisi. Setelah itu, dia menutup matanya. Masalah hari ini sudah selesai. Old Boy dan aku harus melanjutkan retret kami. Kami tidak tahu kapan waktu berikutnya kami akan muncul. Akademi dalam akan diserahkan kepada Anda selama periode waktu ini. Old Qian menoleh dan berbicara dengan Su Qian setelah melihat Old Boy kembali. Su Qian mengangguk. Namun, dia perlahan berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, "Dua tetua, Su Qian berharap kalian berdua bisa membantu. Si kecil ini sayangnya telah diracuni oleh racun yang kuat dan dia membutuhkan seorang elit Douzun untuk benar-benar mengeluarkannya. Namun, bagaimana mudahnya mencari Douzun elit? Bolehkah saya tahu apakah Old Qian dan Old Boy dapat bergandengan tangan dan membantunya menghilangkan racunnya?" Su Qian menunjuk Xiao Yan dan berbicara dengan wajah serius. Old Qian dan Old Boy diam-diam mengangkat kepala mereka setelah mendengar kata-kata Su Qian. Tatapan mereka menyapu Xiao Yan dan keterkejutan melintas di mata mereka. Ini benar-benar membutuhkan elit Douzun untuk menghilangkannya. Ini adalah pertama kalinya kami berdua melihat racun yang begitu kuat setelah hidup selama bertahun-tahun. Anak kecil, kemari dan biarkan aku melihat. Kakak ketiga, kamu diracun. Mengapa Anda tidak menyebutkan masalah ini kepada saya? Selain Xiao Yan, ekspresi Xiao Li juga tercengang saat dia berbicara dengan kaget dan takut. Santai, tidak apa-apa. Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Dia meyakinkan Xiao Li sebelum buru-buru berdiri dan dengan cepat menarik jubahnya untuk mengungkapkan tempat racun hitam aneh di dadanya yang disegel oleh segel. Dia tertawa getir, benda ini disebut, tempat racun iblis. Hal ini dilakukan dengan menggunakan semua doki dari Douzong dan sangat beracun. Kecuali seseorang adalah Douzun, akan sulit untuk mengusirnya. Kamu benar-benar dapat menyebabkan seorang elit Douzong menghabiskan semua dokinya untuk meracunimu. Orang itu benar-benar memberimu wajah, anak kecil. Qian tua menggoda. Setelah itu, matanya mempelajari titik hitam pekat itu. Sesaat kemudian, dia sedikit mengernyit dan kesungguhan tambahan muncul di matanya. Dia bertukar pandang dengan Old Boy di sampingnya. Setelah itu, mereka berdua mengulurkan jari mereka bersama-sama. Doki yang sangat padat melonjak keluar. Doki bergejolak dan benar-benar memadat menjadi dua kristal energi sepanjang setengah inci. Wajah semua orang yang duduk mengungkapkan keterkejutan ketika mereka melihat bahwa mereka berdua benar-benar mampu memperkuat Doki. Legenda mengatakan bahwa hanya seorang elit Douzun yang bisa memperkuat Doki mereka. Tak disangka kedua orang ini juga bisa melakukannya. Dengan jentikan lembut jari mereka, kristal Doki lolos dari jari Old Qian dan Old Boy sebelum dengan lembut melayang ke titik hitam di dada Xiao Yan. Ketika itu hanya sekitar 1 inci jauhnya, tiba-tiba meledak, berubah menjadi kristal kecil yang tak terhitung jumlahnya yang melayang dan mendarat di titik hitam. Seluruh tubuh Xiao Yan bergetar hebat mengikuti masuknya serbuk kristal ini. Wajahnya juga menjadi terdistorsi. Bubuk itu seperti percikan panas yang menyebabkan gelombang rasa sakit yang hebat ditransmisikan dari dadanya. Tempat racun berwarna hitam tiba-tiba mulai bergoyang seperti makhluk hidup setelah bubuk kristal Doki jatuh ke atasnya. Bintik hitam itu bergerak naik dan turun saat kilaunya berkedip dari kegelapan yang dalam. Cahaya bertahan selama sekitar 2 menit atau lebih sebelum tiba-tiba menghilang. Kabut hitam yang tidak biasa tiba-tiba merembes keluar dari tempat racun sebelum akhirnya meringkuk dan berhamburan. Hati-hati, itu beracun. Wajah cantik dokter peri kecil sedikit berubah saat melihat kabut hitam yang menyebar. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan Doki berwarna abu-abu melonjak dari tangannya. Itu segera membungkus kabut hitam di dalamnya sebelum dengan hati-hati menarik kembali ke tubuhnya. Tubuhnya awalnya adalah kuali pemurnian racun. Oleh karena itu, jumlah yang sedikit ini tidak menimbulkan banyak ancaman baginya meskipun potensi dari tempat racun iblis. What lethal poison? Old Qian's and Old Boy's faces moved slightly after they slowly withdrew their fingers. The Doki crystal of theirs had actually weakened this demon poison spot just a little. It was indeed worthy of being a strange thing that required all the Doki of a Douzong in order to create. Two elders, how is it? Su Qian hurriedly asked when he saw the two of them stop. Old Qian shook his head slowly and sighed, difficult.
The two of us aren't genuine Douzuns and we cannot create many of the kind of Douki crystal body earlier. The person who had used this poison is too vicious. It seems that you can only go and search for an elite Douzun to lend a hand. Even the both of you are helpless. Hearing this, Xiao Yan's heart involuntarily felt a little disappointed as he asked. Bukannya kita sama sekali tidak berdaya melawan hal ini. Anda juga telah melihat sebelumnya bahwa kami memang mampu mengeluarkan racun. Namun, jumlah yang akan kami keluarkan setiap kali terlalu sedikit. Pada tingkat ini, kemungkinan kita akan membutuhkan beberapa tahun untuk menghilangkan racun sepenuhnya. Apakah Anda punya waktu sebanyak itu? Old Bai menutup matanya saat dia menjawab. Xiao Yan sekali lagi tertawa getir. Beberapa tahun. Pada saat itu, kemungkinan segelnya akan rusak secara otomatis sebelum racunnya benar-benar hilang. Jika itu masalahnya, akan lebih baik baginya untuk mencari Douzun Elite atau menelan api surgawi, jenis ketiga. Su Qian juga menghela nafas saat melihat ekspresi Xiao Yan. Dia menepuk bahu Xiao Yan untuk menghiburnya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam, membungkuk pada Old Qian dan Old Bai sebelum perlahan kembali ke tempat duduknya. Meskipun hatinya merasa sedikit kecewa, dia tidak kecewa atas ini. Sejujurnya, ketika dia melihat bahwa Old Qian dan Old Bai hanya bisa mengeluarkan racun, dia merasa bahwa mungkin membiarkan mereka mengeluarkan racun bukanlah metode yang baik. Tempat racun setan ini memang membawa ancaman besar bagi Xiao Yan. Namun, pada saat yang sama, itu juga berisi semua Douki dari Douzong Elite. Ini juga menyebabkan Xiao Yan mengidamkannya. Jika dia bisa memperbaiki energi seperti itu sedikit demi sedikit seperti yang dia lakukan saat itu pasti akan memungkinkan kekuatannya untuk maju. Oleh karena itu, memang agak boros jika dia membiarkannya menyebar. Sepertinya hal ini, aku masih harus mengandalkan diriku sendiri. Selama saya mendapatkan tipe ketiga dari api surgawi, saya akan dapat mengandalkan kekuatan saya sendiri untuk memperbaiki tempat racun iblis. Pada saat itu, kekuatanku akan sangat meningkat. Perasaan kecewa Xiao Yan segera menjadi panas saat dia memikirkan hal ini. Bab 894 Bintang 5 Do Huang. Old Qian dan Old Bai tidak tinggal lama di akademi dalam sebelum mereka menghilang secara diam-diam seperti saat mereka muncul. Sehubungan dengan hilangnya mereka, Xiao Yan dan yang lainnya tidak merasakan emosi lain selain terdiam. Seorang ahli harus memiliki gaya seorang ahli. Xiao Yan memeriksa mayat Old Ground Demon Ghost yang ditinggalkan keduanya hanya untuk terkejut menemukan bahwa tidak ada jejak spiritual sedikitpun. Sepertinya jiwa orang tua ini telah dihancurkan oleh Bai tua. Keringat dingin terbentuk di dahinya setelah mengetahui hal ini. Dia tidak tahu dendam macam apa yang dimiliki Old Bai dengan orang ini yang menyebabkan dia menjadi sekejam ini. Tentu saja, Xiao Yan tidak akan merasa kasihan pada orang tua ini. Jika Old Qian dan Old Bai tidak mengungkapkan diri kali ini, kemungkinan seluruh akademi dalam akan menjadi gurun di bawah pemusnahan teratai api yang menakutkan. Pada saat itu, dia akan menjadi pendosa di akademi Jianan. Xiao Yan tidak menghancurkan mayat sedingin es dari Old Ground Demon Ghost. Sebagai gantinya, dia meminta seorang penatua yang berspesialisasi dalam afinitas es Douki untuk membekukannya dalam es sebelum dia menempatkan tubuh itu ke dalam cincin penyimpanannya. Mayat seorang elit bintang 7 Douzong mungkin tidak banyak berguna bagi orang biasa, tapi Xiao Yan selalu ingat tubuh halus yang dibutuhkan Yao Lao. Meskipun dia telah mendapatkan tubuh Yun San saat itu, tubuh hantu setan tanah lama ini tidak diragukan lagi sedikit lebih kuat. Xiao Yan menyeret tubuhnya yang lelah dan kembali ke kamarnya setelah menyimpan mayatnya dengan benar. Pertempuran yang menggetarkan jiwa hari ini telah membuatnya lelah. Jika dia tidak menelan beberapa pil obat secara liar pada waktu itu dan mendapat bantuan dari Old Qian dan Old Bai dalam menekan kekuatan obat yang memberontak di dalam tubuhnya, kemungkinan Xiao Yan akan pingsan karena kekuatan obat liar yang kejam, kekuatan. Meskipun ini masalahnya, Xiao Yan saat ini memiliki cedera internal dan eksternal. Menambahkan ini ke Douki-nya yang hampir layu, dia jelas terluka parah. Tentu saja, meskipun lukanya cukup serius sekali. Ini, Xiao Yan yang sering terluka tidak perlu terlalu khawatir. Dengan waktu yang cukup, dia akan pulih cepat atau lambat. Bagaimanapun, semangatnya jauh lebih kuat dari seorang ahli biasa. Banyak harta alam yang dia konsumsi selama beberapa tahun ini belum dikeluarkan dari tubuhnya seperti ekskresi. Xiao Yan duduk bersila di sebuah ruangan dengan cahaya hangat.
Tangannya membentuk segel latihan dan matanya sedikit tertutup. Benang energi berlama-lama di ujung hidungnya. Akhirnya, mereka mengikuti siklus pernapasannya dan memasuki tubuhnya. Pikiran Xiao Yan juga tenggelam ke dalam tubuhnya selama pelatihannya. Dia dengan hati-hati menyelidiki tubuhnya dengan itu sebelum sudut mulutnya tersenyum pahit. Tanpa diduga, luka yang dia derita kali ini agak melebihi harapannya. Sepertinya dia harus hati-hati menggunakan pemusnahan teratai api ini di masa depan. Pikiran Xiao Yan berangsur-angsur menjadi fokus setelah memahami luka di tubuhnya. Setelah itu, dia mengedarkan mantra api, dan sekali lagi menggerakkan beberapa kekuatan obat yang muncul dari mengkonsumsi sejumlah besar pil obat. Api inti teratai mengkilap kemudian dipanggil dan memulai penyempurnaannya. Kekuatan obat yang dihasilkan dari obat semacam itu mungkin dapat mencapai efek suplemen jika seseorang sesekali mengonsumsinya dalam jumlah kecil. Namun, jika seseorang menggunakan cara yang mirip dengan bagaimana Xiao Yan menelannya, seseorang akan menyebabkan kekuatan obat ini menjadi luar biasa liar, ganas karena campurannya. Oleh karena itu, tidak hanya akan sulit untuk menyembuhkan luka seseorang tetapi juga akan memperburuk luka dalam tubuh seseorang. Oleh karena itu, semua obat campuran ini harus disempurnakan sebelum dia menyembuhkan luka-lukanya. Mengingat kemampuan api hati teratai berkilau, tentu saja tidak terlalu merepotkan untuk memperbaiki kekuatan obat ini. Dia tidak melakukannya pada siang hari karena dia tidak bisa mengabaikannya. Sekarang dia bebas, penyempurnaan tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu. Penyempurnaan berlanjut selama sekitar setengah jam atau lebih sebelum benang kekuatan obat liar dan kekerasan bercampur di dalam tubuhnya benar-benar disempurnakan oleh Glazed Lotus Heart Flame. Akhirnya, mereka berubah menjadi kekuatan obat murni dan lembut yang mengikuti pembuluh darah saat mengalir perlahan, menyembuhkan beberapa luka yang diterima pembuluh darahnya. Di tempat tidur, Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat merasakan rasa sakit yang samar di dalam tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Cederanya membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Saat ini, Dou Qi di tubuhnya mengalami defisit, dan dia perlu berlatih untuk mengisinya. Jika kondisi kosong seperti itu dipertahankan terlalu lama, itu akan meninggalkan kerusakan abadi pada kekuatannya. Tangan Xiao Yan sekali lagi menampilkan segel pelatihan saat dia secara bertahap menutup matanya. Napasnya menjadi tenang dan ruang di sekitar tubuhnya sedikit berfluktuasi. Segera, untaian energi alam yang kuat mengikuti pori-pori di sekitar tubuhnya sebelum mengalir ke dalamnya tanpa henti. Setelah penyempurnaan oleh Glazed Lotus Heart Flame, energi berubah menjadi Dou Qi yang paling murni saat bergabung dengan anggota tubuh Xiao Yan. Pelatihan ini berlanjut selama sekitar 4 jam atau lebih. Ketika Xiao Yan sekali lagi membuka matanya, perasaan lelah dan kosong di dalam tubuhnya sepenuhnya hilang. Tepat ketika Xiao Yan hendak menarik diri dari keadaan latihannya, perasaan aneh tiba-tiba melonjak di hatinya. Pikiran Xiao Yan mengikuti perasaan aneh ini saat dia secara otomatis mengedarkan mantra api. Dengan sirkulasi mantra api yang cepat, energi alami di dalam ruangan segera mulai berfluktuasi secara intens. Segera, banyak energi kuat melonjak ke arah Xiao Yan dari segala arah. Xiao Yan terkejut saat melihat pemandangan aneh ini. Kegembiraan yang sulit ditahan segera melonjak ke dalam hatinya. Dia saat ini bukan lagi seorang pemula yang tidak tahu apa-apa. Situasi seperti itu adalah sesuatu yang hanya akan muncul ketika seseorang maju. Sudah beberapa waktu sejak Xiao Yan mendapatkan kekuatan bintang 4 Do Huang. Tentu saja, dia bisa maju beberapa waktu yang lalu selama periode waktu ini. Namun, dia tidak memilih metode mengandalkan item lain untuk maju dengan cepat. Dia dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa peningkatan stabil 1 bintang pada waktu semacam ini adalah yang paling stabil. Stabilitas seperti itu akan menjadi landasan yang kokoh ketika dia maju ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Xiao Yan mungkin telah melepaskan banyak metode yang lebih cepat, tetapi setelah pertempuran besar yang menggetarkan jiwa hari ini, waktunya sudah matang. Kegembiraan dan kepuasan maju tanpa dirangsang oleh benda-benda eksternal memenuhi tubuhnya. Jumlah sel yang tak terhitung jumlahnya di dalam dirinya juga memancarkan sorakan pada saat ini. Otot dan tulangnya yang awalnya penuh mulai dengan rakus menyerap Dou Qi di dalam tubuhnya sementara pembuluh darahnya yang keras juga mengambil waktu yang tepat ini untuk menjadi lebih keras. Semakin banyak energi alami dituangkan ke dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan tidak menolak energi alam berbintik-bintik. Api hati teratai mengkilap seperti naga api pemurnian yang berlama-lama di dalam tubuhnya.
Setiap energi yang masuk akan segera terbungkus oleh api. Setelah mengalami penyempurnaan pada suhu yang sangat tinggi, ketidakmurnian dalam energi alami tersapu, mengubahnya menjadi energi murni yang mengikuti metode mantra ki api untuk menyelesaikan satu siklus penuh. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi dou qi yang paling murni, yang diserap oleh sel, tulang, otot, dan organ lain yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Riak di dalam ruangan berlanjut selama sekitar 2 jam sebelum berangsur-angsur berkurang. Ruangan sekali lagi kembali ke keheningan setelah benang terakhir energi alam dituangkan ke dalam tubuh Xiao Yan. Seorang pemuda di tempat tidur menutup matanya rapat-rapat. Matanya tidak naik atau turun sedikit pun, dan napas dari hidungnya hampir tidak terdengar. Jika tubuhnya masih tidak memancarkan panas, kemungkinan ada orang yang akan memperlakukannya sebagai mayat. Keheningan ini berlanjut beberapa saat sebelum embusan napas keruh dari mulut pemuda itu akhirnya memecahkannya. Matanya sedikit berkedut saat perlahan terbuka. Cahaya menyilaukan melintas di dalam mata seperti malam yang hitam pekat itu. Di bawah cahaya ini, bahkan cahaya di ruangan itu tampak agak gelap. Cahaya dalam mata Xiao Yan berlanjut beberapa saat lagi sebelum benar-benar ditarik. Tangan Xiao Yan dengan lembut menekan tempat tidur dan tubuhnya dengan lincah melompat dari sana. Tubuhnya berdiri sangat tegak saat aura tajam tersapu. Xiao Yan merentangkan tangannya dan mereka sedikit bergetar. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya tampak hidup saat mereka saling menekan dan meremas, memancarkan gelombang suara yang jernih. Suara-suara kecil ini bahkan membawa jejak raungan gemuruh yang dalam, yang cukup misterius. Tangan Xiao Yan tiba-tiba menegang saat dia merasakan perasaan yang terisi kembali di dalam tubuhnya. Tinjunya dengan cepat menyerang. Saat tinjunya muncul, suara siulan dari robekan udara berulang kali bergema di dalam ruangan. Dengan kekuatannya saat ini, teknik tinju biasa yang sederhana digunakan dengan cara yang hebat olehnya. Xiao Yan menyesuaikan sedikit sebelum perlahan berhenti. Dia merentangkan kedua tangannya dan merasakan tubuhnya dipenuhi dengan dou qi. Dia tanpa sadar tersenyum. Kemajuan ini tidak hanya menyebabkan kekuatannya meningkat, tetapi luka-luka di dalam tubuhnya sebagian besar telah sembuh. Ini agak melebihi harapan Xiao Yan. Awalnya, menurut banyak lukanya, dia setidaknya perlu memulihkan diri selama sebulan penuh agar bisa sembuh total. Tidak terduga bahwa dia lebih dari setengah pulih setelah kemajuan ini. Keuntungan tak terduga ini telah menyebabkan Xiao Yan merasa cukup gembira. Xiao Yan perlahan memfokuskan pikirannya. Matanya sedikit berkedip saat dia melebarkan mulutnya. Segera sekelompok api coklat keabu-abuan perlahan melayang keluar. Xiao Yan mempelajari kumpulan api berwarna coklat keabu-abuan yang disebut, api pengubah kehidupan, ini. Namun, dia menjadi agak ragu-ragu saat melakukannya. Dia secara alami tahu bahwa jika dia memperbaikinya pada saat ini, kekuatannya pasti akan dapat sedikit meningkat. Namun, jika dia melakukan ini, dia akan kehilangan kartu truf untuk melindungi hidupnya. Dia akan melakukan perjalanan ke tempat yang mengumpulkan para ahli puncak dari seluruh benua, dataran tengah. Gagal memiliki keterampilan yang cukup kuat untuk melindungi hidupnya di tempat itu, yang dipenuhi dengan bahaya, akan menjadi hal yang cukup merepotkan. Kalau begitu, haruskah dia memperbaikinya sekarang? Atau haruskah dia meninggalkannya untuk digunakan di masa mendatang? Untuk sesaat, Xiao Yan tidak bisa tidak menghadapi ketidakpastian. Bab 895, Tempat Pelatihan. Cahaya lembut mendarat di wajah Xiao Yan yang berulang kali berubah di dalam ruangan. Sekelompok api coklat keabu-abuan perlahan naik di depannya, memancarkan suhu panas. Keheningan ini berlanjut sejenak sebelum Xiao Yan akhirnya menghembuskan napas. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan, Life Transforming Flame, berwarna coklat keabu-abuan mendarat di tangannya. Tawa pahit terdengar saat dia melihat nyala api. Akhirnya, dia melebarkan mulutnya dan sekali lagi menyedot api ke tubuhnya. Hati Xiao Yan akhirnya mengandung ketakutan terbesar untuk apa yang disebut dataran tengah. Tempat ini, yang mengumpulkan para ahli top dari benua dou qi, adalah panggung termegah di seluruh benua. Yang kuat ada sebanyak awan. Jika seseorang tidak memiliki beberapa kemampuan, dia hanya akan menjadi batu loncatan orang lain jika dia ingin melakukannya dengan baik di tempat itu. Meskipun Xiao Yan saat ini telah maju ke Dou Huang Bintang 5 dan bisa memasuki level ahli, dia jelas mengerti bahwa kekuatan ini tidak akan dianggap apa-apa di dataran tengah. Jika ini masalahnya, dia harus memiliki beberapa kartu truf untuk melindungi hidupnya. Jenis, teratai api pemusnahan, ini,
yang terbentuk dari penggabungan 4 jenis api, memiliki kekuatan terbesar. Hal inilah yang akan menjadi kartu truf terakhir Xiao Yan di masa depan. Dihadapkan dengan pilihan untuk segera meningkatkan kekuatannya dan meninggalkan kartu truf, Xiao Yan akhirnya memilih yang terakhir. Dia telah berjanji kepada Xin Lan untuk membantu klannya memasuki kembali apa yang disebut kursi penatua, Menara Pil. Meskipun dia masih tidak yakin tingkat kesulitan apa yang terlibat, dia samar-samar bisa menebak bahwa itu pasti tidak akan santai. Jika ini masalahnya, dia akan membutuhkan jaminan lain untuk hidupnya. Oleh karena itu, Xiao Yan merasa percaya diri dalam pemusnahan teratai api, yang digabungkan dari 4 jenis api. Dengan benda yang melindunginya ini, dia akan bisa merasakan kepercayaan diri bahkan saat berjalan di dataran tengah, tempat di mana harimau dan naga bersembunyi. Banyak pikiran bergejolak di hatinya seperti air banjir saat Xiao Yan secara bertahap membuat keputusan. Dia menempatkan Life Transforming Flame di tubuhnya sebagai rencana darurat. Bagian dalam, api transformasi kehidupan, ini telah mengumpulkan Douqi dari Fang Yan yang kuat dan 2 tetua lembah api iblis lainnya. Jika disimpan dengan metode biasa, itu pasti akan menghilang secara bertahap seiring berjalannya waktu. Namun, Xiao Yan mampu membungkusnya dengan api surgawi, dan menyimpannya di dalam tubuhnya. Dengan demikian, dia tidak perlu khawatir tentang kebocoran Douqi sekecil apapun, dan dia akan dapat menyimpannya di tubuhnya untuk jangka waktu yang lama. Xiao Yan menghela nafas lega setelah dia dengan hati-hati menyimpan Life Transforming Flame di tubuhnya. Dia segera tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Setelah pertempuran besar hari ini, dia juga secara bertahap merasakan bahwa dengan kekuatannya saat ini, menjadi semakin sulit baginya untuk menghadapi lawannya yang semakin kuat. Sepertinya dia perlu berlatih dengan benar sebelum menuju ke dataran tengah. Dia perlu mencoba yang terbaik untuk menggunakan waktu sesingkat mungkin untuk meningkatkan kekuatannya tanpa mempengaruhi keseimbangan fondasinya. Ini benar-benar akan menguntungkannya ketika dia akhirnya berjalan di Central Plains di masa depan. Kedua persyaratan ini mungkin tampak sederhana tetapi sebenarnya cukup keras. Dia ingin mendapatkan kecepatan latihan dan mempertahankan kemantapannya. Kedua faktor ini saling bertentangan. Jika seseorang ingin mencapai keduanya, seseorang harus menemukan tempat latihan yang sangat baik yang sangat cocok untuk dilatih. Kondisi yang perlu dipenuhi sebenarnya tidak terlalu sulit jika dia memikirkannya. Dia hanya membutuhkan tempat di mana sejumlah besar energi api murni dikumpulkan. Tentu saja, jika tempat ini tenang dan sunyi dan tidak dapat diganggu oleh orang luar, itu akan menjadi lebih sempurna. Kondisi ini tampak cukup sederhana, tetapi menemukan tempat yang dibutuhkan akan sulit. Lingkungan akademi dalam sebagian besar adalah pegunungan yang dalam dan hutan tua. Tidak sulit untuk menemukan tempat yang tenang. Namun, energi alam cukup berbintik-bintik dengan banyak energi afinitas berkumpul bersama, dan Xiao Yan hanya membutuhkan energi afinitas api. Selain daerah dekat gunung berapi, tempat-tempat seperti itu sangat langka. Lingkungan akademi dalam juga tampaknya tidak memiliki urat vulkanik. Xiao Yan mengerutkan kening dan merenung untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak dapat memikirkan tempat yang cocok di dekat akademi dalam. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Gulungan seperti api muncul di telapak tangannya. Ada 2 jalan untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Salah satunya adalah untuk meningkatkan kekuatan tubuh seseorang sementara yang lain adalah untuk berlatih Douqi dengan kekuatan yang luar biasa. Karena syarat pertama sulit dipenuhi, Xiao Yan hanya bisa memilih pendekatan kedua. Secara kebetulan, dia belum menemukan waktu untuk berlatih penguasa aliran 6 tubuh yang dia dapatkan dari pelelangan. Yang disebut penguasa aliran 6 tubuh, ini bahkan memiliki kelas yang lebih tinggi daripada tsunami pemecah api. Kemungkinan kekuatannya akan sangat luar biasa. Kalau tidak, tidak ada gunanya membelinya. Gulungan itu benar-benar merah, tampak seperti kristal berwarna merah yang indah. Tangan Xiao Yan perlahan membuka gulungan itu. Matanya sedikit tertutup saat kekuatan spiritual melonjak dari antara alisnya sebelum akhirnya menyerang gulungan itu. Setelah kontak kekuatan spiritual Xiao Yan pada gulungan itu, cahaya merah redup memancar keluar dan kata-kata merah menyala muncul di pandangan spiritual Xiao Yan. Ini adalah danau magma. Gelembung panas berulang kali mendidih di permukaan danau. Setiap kali berpisah, kabut panas yang redup akan naik. Hati Xiao Yan dengan jelas mengerti bahwa pencipta telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengukir gulungan ini.
Itu secara khusus digunakan untuk merekam beberapa skill Do kelas tinggi. Gulungan semacam ini, yang direkam, menggunakan kekuatan spiritual, berisi beberapa pemahaman pemilik tentang keterampilan Do. Orang-orang yang mempraktikkannya setelah itu akan diberikan beberapa pengalaman. Juga akan lebih mudah bagi mereka untuk mempraktikkannya. Sosok berwarna kuning perlahan muncul di permukaan danau magma mengikuti pintu masuk kekuatan spiritual Xiaoyan. Sosok manusia ini berdiri di udara kosong di atas magma. Tangannya membawa penggaris logam berwarna merah sepanjang 5 kaki. Penguasa logam berwarna merah ini tidak seberat penguasa suan berat, tetapi ada kelincahan tambahan untuk itu. Xiaoyan juga tahu bahwa sosok manusia yang samar itu adalah jejak spiritual kecil Sang Pencipta. Sosok manusia yang samar-samar baru saja muncul ketika mulai bergerak. Orang bisa melihat bahwa kakinya diinjak dengan keras dan energi yang kuat mengguncang danau magma sampai gelombang api yang mengerikan muncul. Tubuhnya tiba-tiba bergerak dan penguasa merah menggambar banyak lokus misterius. Kecepatan penguasa menari sosok kuning itu tidak cepat. Namun, itu memberi Xiaoyan semacam perasaan halus sealami awan mengambang dan air yang mengalir. Satu teknik penggaris mengikuti yang lain dengan awal menghubungkan ke akhir. Banyak sosok merah mengelilingi tubuhnya. Magma padat yang datang bergolak diterima oleh sosok penguasa saat bersiul lewat. Tidak setetes magma pun menembus pertahanan penguasa untuk mendarat di tubuh sosok kuning itu. Semangat Xiaoyan agak terkejut saat dia melihat kesengajaan sosok berwarna kuning itu, menari sesuka hatinya di danau magma. Dengan penglihatannya, dia secara alami tahu bahwa sosok kuning ini tidak menggunakan Douqi untuk mengisolasi tubuhnya. Sebagai gantinya, dia sepenuhnya mengandalkan kedalaman teknik penguasa untuk membungkus dirinya di dalam lapisan pertahanan penguasa di mana bahkan udara tidak bisa menembusnya. Seseorang bahkan tidak perlu membicarakan apakah teknik penguasa ini memiliki kekuatan ofensif yang kuat atau tidak. Hanya teknik bertahan ini saja yang menarik perhatian Xiaoyan. 6 pengatur aliran tubuh bersama, menyerang dan bertahan sebagai satu kesatuan. Itu bisa menyerang ketika seseorang maju dan bertahan ketika seseorang mundur. Ini adalah skill Do teratas yang dibuat oleh Venerate, Do Zun ini. Teknik penggaris dipisahkan menjadi 3 tingkatan, Splitting Fire, Body Flowing Fire, dan Six Joint Fire. Seseorang dapat menemukan danau magma untuk dilatih, mengangkat gelombang magma dan menembusnya. Jika seseorang dapat melewati medan magma sesuka hatinya tanpa bergantung pada Douqi tanpa sedikit pun cairan magma menyentuh dirinya sendiri, maka seseorang dapat dianggap telah memperoleh pijakan dalam keterampilan ini. Jika seseorang cukup bekerja keras, ia akan mampu mencapai penguasaan penuh dari waktu ke waktu, mampu menyerang dan bertahan bersama. Tidak ada seorang pun dari kelas yang sama atau di bawahnya yang bisa mendekati tubuh seseorang. Berikutnya adalah beberapa inti dari pelatihan, penguasa aliran 6 tubuh. Penerus harus mendengarkan dengan baik. Sebuah suara tua perlahan bergema di ruang spiritual ini sementara Xiaoyan merasa terkejut dari tampilan teknik penguasa misterius oleh sosok kuning. Itu kemungkinan milik pencipta teknik penggaris ini. Xiaoyan buru-buru menguatkan perhatiannya saat mendengar suara tua ini. Setelah itu, dia menyerap semua penjelasan dari penguasa yang mengalir 6 tubuh ke dalam pikirannya. Xiaoyan berangsur-angsur pulih ketika kata terakhir dari suara lama terdengar. Ketika matanya sekali lagi melihat ke sosok kuning yang menampilkan teknik penggaris tanpa lelah, beberapa pemahaman perlahan melonjak ke matanya. Dia juga telah memperoleh pemahaman awal tentang teknik penggaris yang tampak sempurna di matanya sebelumnya. Setelah diam-diam, menonton sosok kuning menari selama lebih dari 100 kali, Xiaoyan akhirnya menghela nafas panjang. Senyum seolah-olah dia telah melepaskan beban berat muncul di wajahnya. Itu memang layak untuk skill Do yang telah dia habiskan dengan harga tinggi untuk dibeli. Tidak hanya memiliki jejak spiritual, tetapi sebenarnya ada kekuatan spiritual yang tersisa untuk menjelaskan teknik penguasa. Penjelasan sebelumnya tidak berlangsung lama tetapi itu sangat membantu Xiaoyan, memungkinkan dia untuk berlatih penguasa aliran 6 tubuh gabungan. Sederhananya, dengan penjelasan itu, Xiaoyan setidaknya akan menghemat separuh waktu yang dia butuhkan untuk membaca dan mempelajari gulungan itu. Pikiran Xiaoyan bergerak sedikit dan rohnya perlahan menarik diri dari gulungan itu. Setelah itu, dia dengan hati-hati menyingkirkan gulungan itu dan dengan lembut bergumam, yang terbaik adalah aku berhasil menguasai penguasa aliran 6 tubuh ini sebelum aku pergi. Namun, kemana saya akan pergi dan menemukan danau magma? Xiaoyan merajut alisnya sedikit. Jarinya perlahan mengetuk kepala ranjang.
Sesaat kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan jarinya tiba-tiba berhenti. Kegembiraan yang sulit disembunyikan muncul di matanya yang hitam pekat. Di bawah menara pemurnian Ki langit berkobar, bukankah itu dunia magma? Ketika dia memikirkan dunia bawah tanah di mana Xiaoyan tertidur selama hampir 2 tahun, matanya mulai berkedip. Energi afinitas api di sana besar dan murni. Itu kemungkinan akan memungkinkan kekuatannya melambung dalam waktu singkat jika dia menggunakannya untuk berlatih. Aku hampir lupa tentang tempat itu. Jika aku mengingatnya dengan benar, itu seharusnya 2 tahun.